Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semuanya hari ini? Ibu berharap tentunya kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 2 di PB 1, hidup rukun dengan teman bermain. Baiklah, sekarang kita mulai untuk belajarnya ya. Perhatikan gambar ini ya anak-anak. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Mereka sedang bermain. Ada yang bermain kelereng, ayunan, layang-layang, dan sepak bola. Pernahkah kalian bermain seperti ini dengan teman kalian di rumah? Tentu saja pernah ya. Bagaimana perasaan kamu? Tentu senang bukan? Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Iya. Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, coba kita perhatikan gambar mana yang menunjukkan sikap rukun. Pada gambar yang pertama, ada Udin, ada Made, ada Edo. Mereka sedang bermain kelereng. Gambar ini menunjukkan sikap rukun. Dan kita beri tanda centang. Pada gambar berikutnya ada teman yang bermain sepak bola dan ada teman yang sedang bertengkar. Nah, apakah gambar ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak. Pada gambar berikutnya ada anak yang sedang berebutan mainan. Apakah gambar ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya juga tidak. Pada gambar berikutnya ada anak yang sedang terjatuh. Nah, justru ditertawakan. Nah, seharusnya kalau ada teman terjatuh, apa yang kita lakukan? Nah, tentunya kita akan membantu dan menolongnya. Apakah gambar ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak. Nah, gambar berikutnya. Di sini kita lihat Lani dan Siti sedang asik bermain ayunan. Nah, gambar ini menunjukkan sikap rukun dan kita beri tanda centang. Nah, dari gambar di sini yang menunjukkan sikap rukun ternyata ada 2. Ya, yang pertama Edo dan teman-temannya yang sedang asik bermain. Yang kedua Siti dan Lani yang sedang bermain ayunan. Nah, Ibu ingin bertanya dengan kalian, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Tentu iya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kamu bersikap curang? Apakah kamu bersikap marah? Apakah kamu bersikap bertengkar? Apakah rukun? Saling membantu, saling menghargai. Nah, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu tidak. Karena dalam bermain kita harus bersikap 1, rukun, saling membantu dan saling menghargai.
Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Dalam kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jika dalam menulis kalimat ajakan harus diakhiri tanda seru. Nah, tanda seru seperti ini ya anak-anak. Ayo kita mengamati gambar di bawah ini. Di sini ada gambar yang ada kalimat ajakan. Sebuah gambar yang kita urutkan menjadi sebuah cerita. Di antaranya, yang pertama, ada Udin, ada Made. Mereka sedang bermain kelereng. Di dalam kalimat tadi ada kata ayo, mari. Ini termasuk kalimat ajakan. Nah, selanjutnya, apakah kalian bisa mengurutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita? Nah, sekarang kita bersama-sama ya. Tentu saja kita mengurutkan mulai dari yang pertama, yaitu Made. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Yang kedua, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, ingat ya anak-anak, kalau setelah bermain jangan lupa untuk merapikan tempat bermainnya agar selalu terjaga kebersihannya. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, coba kalian lihat gambarnya. Mereka sedang bermain apa ya? Nah, tentunya mereka sedang bermain layang-layang. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain. Mereka melakukan gerakan-gerakan dalam bermain, seperti gerakan tangan ketika mereka sedang bermain layang-layang, gerakan kaki ketika mereka sedang melangkah, dan juga gerakan kepala. Nah, dalam menirukan gerak bermain, ada gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, bisa kita jadikan sebuah tarian. Karena dalam tarian menggunakan tubuh kita untuk melakukan gerakan tangan, kaki, dan kepala. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada kubus satuannya. Pertama, kelereng Udin jumlahnya ada 115. Dibuatkan kubus satuannya ada 1 kubus ratusan, ada 10 kubus puluhan, dan ada 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo jumlahnya ada 124. Dibuatkan kubus satuannya ada 1 kubus ratusan, ada 20 kubus puluhan, dan 4 kubus satuannya. Nah, sekarang kita perhatikan puluhannya. Tadi kubus puluhan si Udin jumlahnya ada 10. Sedangkan kubus puluhan si Edo ada 20. Nah, apakah 10 kurang dari 20? Nah, kubus yang lebih banyak adalah apakah kubus Udin atau kubus Edo? Kubus puluhan yang lebih banyak adalah kubus si Edo. Jumlahnya ada 20.
Jadi kelereng Udin dari kelereng Edo. Ternyata kelereng Udin lebih sedikit atau kurang dari kelereng Edo. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Semoga dapat berjumpa kembali bersama Ibu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semuanya hari ini? Ibu berharap tentunya kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 2, di PB1, hidup rukun dengan teman bermain. Baiklah, sekarang kita mulai untuk belajarnya ya. Perhatikan gambar ini ya anak-anak. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Mereka sedang bermain. Ada yang bermain kelereng, ayunan, layang-layang, dan sepak bola. Pernahkah kalian bermain seperti ini dengan teman kalian di rumah? Tentu saja pernah ya. Bagaimana perasaan kamu? Tentu senang bukan? Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Iya. Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, coba kita perhatikan gambar mana yang menunjukkan sikap rukun. Pada gambar yang pertama, ada Udin, ada Made, ada Edo. Mereka sedang bermain kelereng. Gambar ini menunjukkan sikap rukun. Dan kita beri tanda centang. Pada gambar berikutnya ada teman yang bermain sepak bola dan ada teman yang sedang bertengkar. Nah, apakah gambar ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak. Pada gambar berikutnya ada anak yang sedang berebutan mainan. Apakah gambar ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya juga tidak. Pada gambar berikutnya ada anak yang sedang terjatuh. Nah, justru ditertawakan. Nah, seharusnya kalau ada teman terjatuh, apa yang kita lakukan? Nah, tentunya kita akan membantu dan menolongnya. Apakah gambar ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak. Nah, gambar berikutnya. Di sini kita lihat Lani dan Siti sedang asik bermain ayunan. Nah, gambar ini menunjukkan sikap rukun dan kita beri tanda centang. Nah, dari gambar di sini yang menunjukkan sikap rukun ternyata ada 2. Ya, yang pertama
Edo dan teman-temannya sedang asik bermain. Yang kedua, Siti dan Lani yang sedang bermain ayunan. Nah, Ibu ingin bertanya dengan kalian, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Tentu iya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kamu bersikap curang? Apakah kamu bersikap marah? Apakah kamu bersikap bertengkar? Apakah rukun, saling membantu, saling menghargai? Nah, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu tidak. Karena dalam bermain kita harus bersikap satu, rukun, saling membantu, dan saling menghargai. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Dalam kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jika dalam menulis kalimat ajakan harus diakhiri tanda seru. Nah, tanda seru seperti ini ya anak-anak. Ayo kita mengamati gambar di bawah ini. Di sini ada gambar yang ada kalimat ajakan. Sebuah gambar yang kita urutkan menjadi sebuah cerita. Di antaranya, yang pertama, ada Udin, ada Made. Mereka sedang bermain kelereng. Di dalam kalimat tadi ada kata ayo, mari. Ini termasuk kalimat ajakan. Nah, selanjutnya, apakah kalian bisa mengurutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita? Nah, sekarang kita bersama-sama ya. Tentu saja kita mengurutkan mulai dari yang pertama, yaitu Made. Ayo kita bermain kelereng di lapangan. Yang kedua, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, ingat ya anak-anak, kalau setelah bermain jangan lupa untuk merapikan tempat bermainnya agar selalu terjaga kebersihannya. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, coba kalian lihat gambarnya. Mereka sedang bermain apa ya? Nah, tentunya mereka sedang bermain layang-layang. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain. Mereka melakukan gerakan-gerakan dalam bermain, seperti gerakan tangan ketika mereka sedang bermain layang-layang, gerakan kaki ketika mereka sedang melangkah, dan juga gerakan kepala. Nah, dalam menirukan gerak bermain, ada gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, bisa kita jadikan sebuah tarian. Karena dalam tarian menggunakan tubuh kita untuk melakukan gerakan tangan, kaki, dan kepala. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada kubus satuannya. Pertama, kelereng Udin jumlahnya ada 115.
Dibuatkan kubus satuannya ada 1 kubus ratusan, ada 10 kubus puluhan, dan ada 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo jumlahnya ada 124. Dibuatkan kubus satuannya ada 1 kubus ratusan, ada 20 kubus puluhan, dan 4 kubus satuannya. Nah, sekarang kita perhatikan puluhannya. Nah, tadi kubus puluhan si Udin jumlahnya ada 10. Sedangkan kubus puluhan si Edo ada 20. Nah, apakah 10 kurang dari 20? Nah, kubus yang lebih banyak adalah apakah kubus Udin atau kubus Edo? Nah, ternyata kubus puluhan yang lebih banyak adalah kubus si Edo. Jumlahnya ada 20. Jadi kelereng Udin dari kelereng Edo. Ternyata kelereng Udin lebih sedikit atau kurang dari kelereng Edo. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Semoga dapat berjumpa kembali bersama Ibu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu.